Pernahkah kamu membayangkan bahwa kematian bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, bahwa ada jenazah yang tidak mau diam, yang menolak beristirahat, dan memilih pulang dengan kakinya sendiri? Cerita ini bukan tentang hantu yang meneror, bukan tentang arwah penasaran, melainkan tentang mayat yang menepati janji pada tanah kelahirannya. Dan kisah ini berawal dari seorang anak di kota Surabaya. Namanya Raka, usianya 23 tahun. Seorang mahasiswa yang hidup sederhana bersama ayahnya di sebuah rumah kontrakan sempit di Surabaya. Malam itu, hidupnya berubah selamanya. Ayahnya, Pak Dharma, ditemukan meninggal mendadak di dapur. Tubuhnya kaku, matanya terpejam, dan secangkir kopi dingin masih berada di meja. Tidak ada pesan terakhir, tidak ada firasat, hanya keheningan dan satu kenyataan pahit. Raka kini sendirian. Pak Dharma bukan orang Surabaya. Ia lahir di sebuah desa kecil di Lamongan. Namun karena keterbatasan biaya, Raka memutuskan memakamkan ayahnya di Surabaya. Yang penting dimakamkan dengan layak, pikirnya. Raka tidak tahu bahwa bagi sebagian tempat, tanah kelahiran bukan sekadar asal-usul, melainkan ikatan yang tidak boleh diputus. Malam pertama tahlil berjalan normal. Malam kedua, beberapa tetangga mulai merasa tidak nyaman. Lampu berkedip tanpa sebab. Aroma tanah basah tercium di dalam rumah. Dan suara seperti gesekan kain terdengar dari lorong. Namun malam ketiga, semuanya berubah. Pukul 2 dini hari, Raka terbangun. Ada suara, seperti kain diseret pelan di lantai. Raka membuka mata, dan saat itulah ia melihat pintu kamar ayahnya terbuka. Padahal pintu itu selalu terkunci. Di ambang pintu, berdiri sosok yang membuat napas Raka terhenti. Ayahnya masih terbalut kain kafan putih, tubuhnya kaku, kulitnya pucat kebiruan, dan matanya terbuka, kosong. Tanpa ekspresi, tubuh itu melangkah keluar rumah, tidak menoleh, tidak berbicara. Pintu terbuka sendiri, dan malam itu, jenazah Pak Dharma pergi meninggalkan rumahnya. Pagi harinya, kuburan Pak Dharma ditemukan terbuka. Tanah ambrol, peti jenazah kosong, tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda pembongkaran, seolah-olah mayat itu bangun dan keluar sendiri. Kasus itu dianggap aneh, namun tidak pernah terpecahkan. Dan Raka mulai menyadari satu hal, ayahnya belum benar-benar pergi. Malam berikutnya, ponsel Raka berdering, nomor tidak dikenal, pesan suara masuk. Suara seorang pria tua berkata pelan, "Kalau orang desa kami mati di luar, dan tidak segera dipulangkan, dia akan pulang sendiri." Raka gemetar. Lamongan, desa ayahnya. Di malam yang sama, seorang warga Lamongan melihat sesuatu di ujung jalan desa. Sosok putih berjalan tertatih dari arah sawah. Saat didekati, itu bukan manusia hidup. Itu mayat. Matanya kosong, kakinya menyeret tanah, dan tubuhnya berhenti tepat di gapura desa, seolah meminta izin untuk masuk. Desa itu menyimpan rahasia kelam, sebuah sumpah lama
yang diwariskan turun-temurun. Siapa yang lahir di desa ini, jika mati di luar dan tak dipulangkan, jasadnya akan kembali dengan kakinya sendiri. Kutukan itu nyata, dan Pak Dharma sedang menepatinya. Raka akhirnya tiba di desa. Di ujung jalan, ia melihat ayahnya. Tubuh itu mulai rusak, kafan sobek, namun langkahnya tetap lurus. Raka berteriak sambil menangis. "Pak, aku pulangkan." Mayat itu berhenti, menoleh, dan untuk pertama kalinya, bibirnya bergerak. Terlambat. Tubuh itu masuk ke rumah tua dan roboh. Menjadi tanah, tenang, diam. Akhirnya pulang. Sejak malam itu, desa kembali sunyi. Namun warga percaya satu hal. Jika suatu hari kamu melihat mayat berjalan sendirian di malam hari, jangan ikuti. Jangan panggil. Karena mungkin dia hanya sedang pulang. Dan lebih baik kamu tidak tahu apa yang terjadi jika perjalanan itu terhenti.